Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu Ana. Siang Bu Ana. Ini semua sudah ada di Zoom belum ya? Belum Bu, izin ke kamar mandi dulu. Enggak, Bu. Ya. Yang sudah ada di Zoom, sekarang kita sudah masuk ke pelajaran, jadi kita lebih baik berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita mulai pembelajaran di siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai? Ya. Oke, saya akan share screen ya untuk pelajaran kita. Sudah terlihat PowerPoint Bu Ana? Sudah terlihat atau belum? Udah, Bu. Ya, oke. Oke ya. Ya, jadi hari ini adalah pelajaran sejarah peminatan, yaitu tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historia. Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap, Bu. Ya, oke. Siap gerak. Ya, jadi sebelum kita nanti langsung masuk ke materi pengantar, saya ingin cek dulu. Apakah kalian sudah masuk Zoom? Apakah kalian menggunakan seragam? Coba dibuka dulu kameranya. Silakan open kamera. Kemudian pastikan kalian itu ada di depan HP atau laptop kalian ya. Jangan ditinggal-tinggal. Suara Bu Ana kedengaran tidak dari sana? Kedengaran, Bu. Terdengar ya? Ya, oke. PowerPoint-nya juga terlihat ya? Ya, oke. Terima kasih sudah open kamera semuanya. Oke, baik. Jadi sebelum nanti saya akan memberikan pengantar materi, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pada kalian pentingnya belajar sejarah. Jadi tahukah kamu di sini ada kutipan menurut Ruslan Abdul Ghani kalau ilmu sejarah itu ibarat penglihatan 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Kemudian kalau menurut Arnold ini mempelajari sejarah sama dengan mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Ya, oke. Jadi mempelajari sejarah itu sama dengan mempelajari masa lampau ya. Pentingnya kita belajar sejarah hari ini itu bukan untuk mempelajari masa lalu saja, tetapi dengan cara kita mempelajari masa lalu itu kita jadi lebih tahu atau lebih bisa memperbaikinya di masa kini dan juga merencanakan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya, oke. Sebelum saya lanjut ke materi, silakan kalian fokus pada gambar yang sudah Bu Ana tayangkan di depan ini. Ini ada 2 gambar. Yang pertama ini ada gambar yang ini ya, sebelah kiri. Silakan ditebak. Kita akan bermain tebak gambar dulu. Kira-kira ini menjadi satu kata apa ini? Gambar yang pertama. Jam tangan. Jam tangan, Bu. Ya, oke, bagus. Kemudian gambar yang kedua? Ruangan, Bu. Ya, ruangan. Mata duitan. Jadi nanti kita akan ada kaitannya ya dari gambar-gambar ini dengan materi kita. Selanjutnya, yang kedua ini ada apa? Gambar apa? Kata apa? Menjadi kata apa ini dari gambar-gambar ini? Jadi kata apa? Ya, tepat sekali, reformasi. Jeli sekali ya. Oke, berarti kalian sudah fokus sekarang untuk mengikuti pembelajaran. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Tadi ada jam tangan, itu menandakan waktu. Tadi ada ruangan, itu menandakan ruang atau tempatnya ya. Materi ini ada di kompetisi dasar
KD 3.1 yaitu menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Lalu di KD 4.1 menyajikan hasil kegiatan tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama ini ada mendeskripsikan pengertian sejarah menurut para ahli, yang kedua mendeskripsikan ciri sejarah, yang ketiga menganalisis hubungan antar unsur sejarah manusia, ruang, dan waktu, yang keempat menyajikan hasil kajian tentang konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu, dan dalam berbagai bentuk komunikasi, dan yang kelima ini ada sikap religius, jujur, kerjasama, dan toleransi. Untuk skenario pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama nanti ada pretest, lalu yang kedua ada pengantar, yang ketiga nanti kalian akan mengerjakan latihan-latihan soal dan juga diskusi yang ada di LKPD, dan yang terakhir nanti ada post test. Jadi Bu Ana minta tolong sekali sama kalian semua untuk memperhatikan pelajaran kita hari ini. Ya, sebelumnya ini ada pretest, silakan nanti kalian mengerjakan pretestnya ya. Kemarin Bu Ana sudah share materinya di grup WA, materi serta LKPD untuk materi hari ini. Jadi Bu Ana rasa kalian sudah belajar membaca dulu ya. Jadi silakan untuk mengetahui kemampuan awal kalian, kalian mengerjakan pretest selama 15 menit. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Oke, saya tunjukkan peta konsep untuk pembelajaran kita hari ini ya. Di sini tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Nanti kita akan belajar tentang kaitan manusia dengan sejarah, kemudian konsep ruang dengan dalam sejarah, dan konsep waktu dalam sejarah. Ya, silakan kalian bisa mengunduh modul dan LKPD dengan scan QR code di bawah ini, atau masukkan link yang sudah tertera ya. Jika kalian belum ngeprint LKPD dan modul yang sudah Bu Ana share kemarin, bisa kalian buka kembali. Coba Bu Ana ingin lihat LKPD dan modul yang sudah di print ada berapa anak. Coba diangkat LKPD-nya dan modulnya. Kok belum ada yang mengangkat? Oh iya, oke, bagus, terima kasih ya. Oke, untuk pengantar tadi ya, di skenario pembelajaran yang kedua, itu ada pengantar materi. Silakan kalian menyimak video berikut, nanti ada tugas diskusinya. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Oke. Suaranya kedengaran tidak ya? Ada suaranya tidak? Halo? Belum, Bu. Belum ada suaranya. Nggak ada, Belum, Bu. Oke, sebentar ya. Saya ulangi share screen-nya ya. Oke, perhatikan lagi ya. Manusia Masih ada suaranya? Sudah ada, Bu. Udah, Bu. Nah, silakan mengalami berbagai hal diperhatikan. dalam hidupnya, dan semua itu berlangsung dalam ruang dan waktu. Kalian tahu nggak sih kaitannya hidup manusia dengan konsep ruang dan waktu? Jika belum, perhatikan dan simak baik-baik tayangan video berikut ini. Tonton sampai selesai ya. Kalian percaya kan bahwa keberlangsungan sebuah peristiwa itu pasti melewati medium ruang? Ruang sendiri memiliki arti, yaitu tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah. Nah, karena adanya konsep ruang ini, para penulis sejarah kemudian mengkategorikan peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Misalnya sejarah daerah, sejarah lokal, sejarah dunia, sejarah nasional, dan masih banyak lagi. Sedangkan adanya konsep waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Jika peristiwa manusia tidak mungkin terjadi tanpa melewati ruang, begitu pula dengan waktu. Konsep penting dalam sejarah itu adalah waktu. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia tidak akan bisa dilepaskan dari yang namanya waktu.
Nah, pada konsep inilah terkandung sebuah konsep kesinambungan. Apa ya artinya? Jadi, konsep kesinambungan itu maksudnya waktu masa lalu sangatlah menentukan apa yang terjadi pada masa sekarang ini. Kemudian, masa sekarang menentukan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Peristiwa sejarah manusia berjalan dengan dinamis, bukan statis. Mulai dari manusia itu berada dalam kandungan, kemudian lahir, hingga beranjak dewasa dan menjadi orang tua. Kalau kita melihat hal itu, kita bisa menyadari bahwa fase kehidupan manusia menunjukkan adanya kesinambungan. Dan kehidupan itu terikat oleh ruang dan waktu. Untuk lebih memahami penjelasan pada video ini, kalian bisa melihat contoh tersebut. Ada contoh waktu dan contoh ruang. Contoh waktu menunjukkan jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Sedangkan contoh ruang menunjukkan desa, kota, kampung, dusun, atau keterangan lainnya yang mengarah pada aspek ruang. Gimana Historia Muda? Sudah paham belum? Kalau kalian sudah paham, jangan lupa nanti di akhir akan ada kuis yang berhubungan dengan materi yang sudah kita bahas hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam Historia. Jadi, Oke, gimana? Setelah mengamati video berikut, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Saya Bu Ana. Ya, silakan Mas Rian. Setelah saya menonton video tadi, saya mau bertanya Bu Ana, apa peran manusia dalam sejarah itu, Bu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Nah, jadi manusia dalam sejarah itu diposisikan sebagai objek dan subjek. Jadi di mana peristiwa sejarah itu selalu berhubungan erat dengan baik dengan aktivitas manusia itu sendiri yang menimbulkan perubahan dan juga keputusan yang dihasilkan oleh sebagian manusia sehingga memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat maupun lingkungan. Nah, sejarah ini tidak akan ada kalau tidak ada manusia. Begitu juga sebaliknya, tidak akan ada sejarah kalau tidak ada manusia. Begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Makasih penjelasannya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Selain Mas. Siapa yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Kan kemarin Bu Ana udah ngirim modul ya, Bu, di WA Group. Jadi yang ingin saya tanyakan, arti bahasa Arab sejaratun kan pohon kayu, Ibu. Apa makna filosofi dari pohon kayu dalam sejarah? Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa lagi ya. Jadi, filosofi pohon kayu yang dimaksud yaitu sejarah adalah suatu runtutan peristiwa yang terjadi adalah runtutan peristiwa yang terjadi suatu dari akar hingga berbagai kejadian peristiwa, konsekuensi, dan rekam jejak lainnya yang tumbuh seiring berjalannya zaman di masa lalu. Jadi tumbuhnya itu kan dari bawah ke atas gitu ya. Itu filosofi dari pohon kayu atau pengertian sejarah menurut bahasa Arab yaitu syajaratun. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke activity time. Nah, setelah mengamati video tadi kan kalian juga sudah bertanya, silakan sekarang kalian berkelompok dan mengerjakan aktivitas yang ada di LKPD terkait tugas kelompok berikut ini. Jadi nanti kelompok yang pertama itu mengkaji tentang konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu. Kelompok 2 mengkaji tentang keterkaitan konsep manusia dalam ruang dan waktu, dan kelompok 3 mengkaji tentang contoh peristiwa sejarah yang terjadi dalam ruang dan waktu. Untuk presentasinya, karena waktu kita terbatas, sehingga presentasi dilakukan di grup WA. Nah, melalui VN atau voice note. Oke? Paham ya? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, silakan kita berdiskusi ya.
Oke, terima kasih kalian sudah berdiskusi. Selanjutnya kita akan mengerjakan post-test. Ya, silakan kalian kerjakan post-test berikut. Terima kasih, post-testnya sudah kalian kerjakan semuanya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Coba simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang berani mengemukakan pendapatnya? Silakan, saya tunggu. Nanti ada nilainya loh tadi ya. Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, kesimpulannya yaitu manusia hidup dan berkreativitas dalam ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Ini kan dari yang cowok ya. Silakan yang perempuan. Nah, yang perempuan menyimpulkan. Siapa yang mau berani menyimpulkan? Silakan. Saya, Pak. Bu. Ya. Jadi menurut saya untuk kesimpulan pembelajaran hari ini itu saya menjadi lebih paham bahwa segala aktivitas manusia itu selalu berkaitan dengan ruang dan waktu. Jadi bahwa manusia itu selama hidupnya itu tidak bisa dilepaskan dari unsur tempat dan waktu karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia itu hidup. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Sudah lengkap ya. Yang dari perempuan sudah, dari laki-lakinya sudah. Baik, terima kasih semuanya atas keberanian kalian menyimpulkan apa saja yang kalian dapat dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga kita terus menjadi orang yang bijaksana. Ingat ya, kalau guru terbaik adalah pengalaman. Bukan berarti hanya pengalaman diri sendiri, tetapi bisa juga dari pengalaman orang lain. Ingat, sejarah itu dinamis. Dengan belajar sejarah, kita bisa mengetahui masa lalu untuk memperbaiki masa kini dan merancang masa depan. Oke, bagaimana? Sudah paham? Pelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Ibu. Sangat menyenangkan, Bu Ana. Terima kasih. Jangan lupa belajar untuk pertemuan berikutnya. Kita ada penilaian harian. Saya rasa kalian semua wajib untuk belajar ya. Jangan bermain-main lagi, jangan malas-malesan. Oke, saya akhiri. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ana. Terima kasih, Bu Ana. Terima kasih, Bu Ana. Sama-sama.